Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa. Di pertemuan kita kali ini, ya, sudah masuk ke pertemuan ke-13. Kita membahas salah satu teknik dalam integral. Ya. Kemarin kita membahas tentang integral substitusi trigonometri. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang integral numerik. Ya, khususnya di sini kita akan menggunakan metode trapezoidal. Mohon disimak ya. Berbicara tentang integral numerik, maka kita bicara tentang suatu metode untuk bisa mengaproksimasi luas dari suatu daerah di bawah kurva, ya, dari yang dalam selang tertentu. Sebenarnya ada beberapa metode yang kemudian terkenal dalam metode numerik ini, ya. Salah satunya adalah metode trapezoida, ya, trapezoida, ya. Kemudian nanti ada juga metode Euler. Ya, nanti Euler ini ada dua, ada metode eksplisit dan juga ada metode yang implisit. Selanjutnya juga ada metode Hehn. Ya, ini sesuai dengan nama-nama penemunya, ya. Kemudian juga ada metode Runge-Kutta, ya. Runge-Kutta. Oke. Kemudian ya, ada terakhir metode Newton-Cotes, ya. Nah, di pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah metode trapezoida, ya. Nah, seperti apa metode trapezoida? Yuk, mari kita coba cek. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Bahwa konsep dasar dari metode integral numerik trapezoida adalah ingat tentang suatu kurva, misalnya di sini ada suatu kurva, ya. Suatu kurva ini kemudian diminta mencari daerah, ya. Daerah ini ada berada di bawah kurva tersebut yang kemudian dibatasi dengan sumbu X, ya. Kemudian dibatasi pula oleh suatu selang di mana X0-nya itu sama dengan A. Ini X0-nya. Kemudian diakhiri dengan suatu selang dengan XN-nya sama dengan B. Ya, misalkan ingat lagi tentang konsep dari integral Riemann, bahwa dalam konsep integral Riemann untuk kemudian mencari aproksimasi dari luas daerah adalah dengan membagi menjadi beberapa partisi, ya. Misalkan di sini kita punya n partisi, ya. N partisi yang kemudian menjadi ya, membedakan gitu ya. Semakin banyak n-nya atau semakin banyak partisinya, maka pada hakikatnya adalah semakin banyak atau semakin mendekati, ya, dari luas sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dalam integral Riemann partisinya di berupa persegi panjang. Nah, kalau di sini kita bisa melihat salah satu contoh segmennya dia berupa trapesium. Nah, ingatkan lagi tentang luas trapesium, ya. Maka luas trapesium adalah kita tahu bahwa jumlah dari dua garis yang sejajar itu ini, ya kan? Dan ini dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan tingginya. Ya, kita punya tinggi, ya, dari sini ke sini, ya. Kemudian dibagi dua, ya. Nah, itu rumus dari trapesium. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ketika kita membagi menjadi n partisi, ya, maka kita harus menentukan berapa delta x-nya atau berapa tinggi dari trapesium tersebut. Nah, sehingga kita sebutkan, ya, tingginya itu untuk masing-masing partisi dia harus sama, ya, yaitu delta x, ya. Delta x ini menjadi partisi, ya, atau tinggi dari trapesium tersebut, ya. Berarti nanti dari trapesium ini dia tingginya sama. Maka di sini kita punya tinggi delta x, ya. Kita punya jumlah y1 dan y2, ya. Y1 sama y2 misalnya untuk daerah yang ini, ya. Ini y1, ini y2, ya. Jumlah dua garis yang sejajar, ya. Kemudian dikali dengan setengah. Nah, untuk area ini maka kita punya luasnya adalah setengah kali y1 tambah y2 dikali delta x. Itu untuk satu partisi. Nah, teman-teman bisa lihat, bayangkan bagaimana kalau misalnya kita akan menjumlahkan banyaknya partisi. Misalnya kita punya n partisi. Nah, maka
aproksimasi dari luas daerah tersebut adalah di sini integral dari fungsi A ke B, ya. Misalnya di sini ada fungsinya, yaitu merupakan satu aproksimasi, ya, berupa penjumlahan dari luas-luas trapesium yang memiliki tinggi yang sama. Tingginya adalah delta X, ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah konsep dasar dari integral numerik. Kemudian bagaimana kita mencari aproksimasi atau pendekatan untuk luas menggunakan penjumlahan dari masing-masing luas trapesium. Oke, seperti itu. Oke, baik. Coba perhatikan gambar ini, ya. Di sini kan terlihat ada suatu daerah, ya, di mana daerah tersebut yang seperti slide sebelumnya, ya. Kita akan mencoba untuk membuat suatu generalisasi, ya. Bagaimana jika kemudian partisinya adalah berupa n, ya. Maka kemudian bahwa aproksimasi dari integral A sampai B fx dx, ya, kita memisalkan dengan t-nya itu sama dengan delta x dibagi 2, ya, di mana y0, ya, kita punya y0, kemudian mana y0 yaitu fungsi ini, ya. Misalkan di sini fungsinya fx, kita masukkan nilai x0, maka diperoleh y0, ya. Kemudian y1 berarti, ya, kita masukkan domainnya adalah x1, ya, dan begitu seterusnya. Berarti kalau yn berarti domainnya adalah xn, ya, xn ini. Sehingga nanti diperoleh tingginya adalah ini, ya. Ini kan yn, ya. Yn, ya. Seperti itu. Berarti kita punya, ya, dengan rumus, ya, delta x, ya, karena semua samanya sama, ya, tingginya sama, ya, maka delta x-nya bisa keluar, kemudian dibagi 2 setengah, ya, kemudian y0 ditambah 2y1 tambah 2y2, ya, tambah sampai 2yn-1 sampai tambah yn. Nah, seperti itu. Ini menjadi rumus dalam menyelesaikan metode trapezoida, ya, dengan catatan tadi, ya, bahwa x0-nya sama dengan a, x1-nya sama dengan a ditambah delta x, ya, kita punya di sini x1, ya, misalnya x1 sama dengan berarti kita punya del a ditambah delta x, ya kan? Berarti kalau x2 kita punya, ya, a ditambah x2 ini kan berarti 2 dikali delta x, ya kan? Nah, seperti itu. Berarti kalau kita perumumkan, ya, misalnya di sini kita ingin menentukan xn, ya, min 1, maka kita punya sama dengan a ditambah, ya kan, ya, n-1, ya, n-1 dikali delta x, ya. Dimana nanti di sini kita mempunyai b-nya itu sama dengan xn. Nah, apa itu delta x? Nah, bagaimana cari delta x? Nah, delta x ini, ya, delta x itu sama dengan b min a dibagi n. B min a, ya, b min a dibagi n. N itu banyaknya partisi, ya, banyaknya partisi yang kita punya. Ini teman-teman tinggal menggunakan rumus ini untuk mencari aproksimasi luas menggunakan metode trapezoida. Baik, selanjutnya kita coba dengan pengertian soal. Nah, misalkan ada satu daerah, ya, daerahnya ini yang di bawah kurva, kita diminta untuk mencari, ya, daerah ini yang akan kita cari berapa atau berapa luasnya, ya kan? Oke, sebentar, gambarnya nggak muncul. Oke. Oke, nah ini, ya, sebentar kita hapus dulu ininya. Oke, baik. Selanjutnya diminta untuk mencari, kan, berarti
kalau berdasarkan rumus dari trapezoida tadi, ya, berapa titik-titik ya kita punya di sini. X0-nya kita punya 1, ya. X1 ini ya, 1 di sini sebagai X0. Kemudian kita punya X2, X3, X4 dan X5. Di sini kita akan membuat menjadi 4 partisi. Ya. Berarti kalau 4 partisi berarti N-nya sama dengan 4. Ya. Kemudian kita akan mencari delta X-nya. Ya. Delta X-nya diperoleh B, ya, di sini kebetulan B-nya adalah 2 kurangi A-nya 1, ya, kemudian dibagi 4. Maka delta X-nya kita punya, ya, kita punya adalah 1/4. Oke ya. Ini delta X-nya. Ya. Terus masing-masing nilainya tadi kita punya di sini. Nih, 1 ini sebagai Y0. Kemudian ini Y1, ya, dan begitu seterusnya. Berarti ini kita punya 4 ini sebagai Y4. Ini Y2, Y3, Y4. Ya. Nah, tinggal di teman-teman nanti di sini dimasukkan rumusnya ya. Bahwa rumusnya itu kan untuk dengan menggunakan metode trapezoida, luas itu sama dengan delta X dibagi 2, kemudian Y0, ya, tambah 2Y1 tambah titik-titik-titik, ya, sampai nanti YN. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman punya delta X-nya 1/4, ya, Y0-nya teman-teman punya 1, Y1-nya 25/16, ya, dan begitu seterusnya ya. Y4-nya kita punya 4. Nah, berarti ini Y2, ini Y3. Nah, tinggal dimasukkan ke sini, oke? Sama dengan, ya, delta X kita punya 1/4 dibagi 2 dikali Y0, ya, 1 tambah 2 dikali 25/16, terus ya sampai nanti 2 kali 25/16, terus 2 kali 36/16, terus 2 kali 49/16, ya, sampai nanti 4. Ya. Sehingga nanti di sini berdasarkan perhitungan, ya, kita punya nilainya adalah 75/35. Oke. Atau 2,34 sekian. Ya. Berarti ini adalah hasil, ya, dari trapezoida ini. Oke. Nah, yang menarik kalau misalnya kita menggunakan sistem atau menggunakan integral biasa ya, rumus integral kan berarti rumus integralnya berarti 1, 2, X pangkat 2 dx. Kan nanti teman-teman akan mendapatkan, ya, hasilnya adalah 2,333 dan terus. Kita bisa melihat ya, margin errornya ada margin errornya atau ada selisih antara hasil yang diperoleh menggunakan trapezoida dan hasil yang diperoleh menggunakan metode biasa atau metode integral. Nah, di sini ada namanya error, ya. Nah, error ini kemudian digeneralisasi, ada kemudian bagaimana cara mendapatkan errornya dari metode trapezoida. Nah, bagaimana cara mendapatkan errornya?
Nah, di sini kita punya rumus ya. Untuk error yang diperoleh selisih antara metode trapezoida dengan hasil integral ya, kita menggunakan rumus ET ya. ET di mana error ya. Error atau selisih ya dari dua hasil tadi ya. Itu pasti dia lebih kecil atau sama dengan M dikali B min A pangkat 3 ya dibagi 12 N pangkat 2. Apa itu M? Nah, di sini ada syarat. Pertama, si fungsi itu dia harus turunan keduanya ya atau f aksen 2-nya di sini dia kontinu. Dan M ya, M di sini adalah upper bound ya atau batas atasnya ya dari nilai harga mutlak turunan kedua ya pada selang ya A, B ya. Nah, kita coba dengan contoh yang tadi ya. Yang dengan contoh yang tadi ya, satu fungsi ya. Ini 1, ini 2, ininya x kuadrat. Ya, kita cari turunan keduanya. Maka di sini ya, turunan pertamanya kita punya 2x. Kemudian turunan keduanya kita punya 2. Oke. Ya. Maka di sini M upper bound ya atau batas atasnya berarti di sini kita punya 2 ya. Maka nanti ya nilai M ya. M-nya kita punya 2. Kemudian B-nya tadi kita punya 2. Kemudian A-nya kita punya 1. Pangkat 3 dibagi 12. Kemudian N-nya kita punya partisinya ada 4. Ya. Maka di sini kita punya nilainya 2. 12 kali 16. Berarti kita punya 192. Atau, bentar, 2 dibagi 192. Maka kita punya, ya, hasilnya adalah 0, ya, 0, 1, 0, 4, 1, 6, 6, 6, 7. Ya. Itu adalah selisih atau errornya. Nah, si ET ini dia nggak mungkin lebih kecil atau lebih besar dari sini nilai ini. Maka berdasarkan hasil yang tadi ya, dengan metode trapezoida kita punya luasnya dengan menggunakan trapezoida 2,34 375. Kalau berdasarkan luas berdasarkan integral, maka kita punya 2,3333 ya. Maka selisihnya ya kita punya 0,01044 ya 16667. Oke. Nah, maka sesuai ya dengan hasil error yang tadi ya, bahwa dia tidak akan lebih kecil atau si error itu pasti lebih kecil atau sama dengan ya dari rumus ini ya. Seperti itu ya. Jadi cara mencari selisih atau cara mencari error ya antara metode trapezoida dengan metode integral. Dengan cara seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nah, ini adalah latihan. Nah, coba teman-teman mencari ya berapa hasil luas berdasarkan metode trapezoida. Ya. Berapa luasnya. Kemudian, berapa errornya. Nah, error yang diperoleh membandingkan antara hasil integral dengan metode trapezoida menggunakan konsep yang tadi ya. Nah, itu berapa selisihnya. Cuma yang menarik di sini dia monoton turun si grafiknya ya. Kalau tadi kan monoton naik, kalau ini monoton turun. Nah, berapa luasnya, berapa errornya. Oke. Nah, itu mudah-mudahan nanti teman-teman bisa latihan saja ya.
walaupun nanti tidak dikumpulkan, tapi minimal melatih. Barangkali nanti keluar, dievaluasi, di UAS, bentuk seperti ini, sehingga nanti teman-teman bisa mempersiapkan. Selanjutnya, ada yang namanya Simpson Rule. Nah, ya, Simpson, ya, pendekatan Simpson. Kalau tadi kan bentuknya adalah dia trapesium. Nah, kalau ini bentuk yang sifatnya dia mengikuti bentuk kurva, ya. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, misalnya di sini adalah lebarnya, lebar partisinya itu H, ya. Kalau tadi kan delta X, ya sama saja. Kalau kita pakai H, mau pakai delta X, itu sama saja. Nah, di sini kita punya misalnya salah satu, dia kalau tadi kan melibatkan luasnya melibatkan satu luas segmen saja atau satu partisi saja. Tetapi di sini menggabungkan antara dua partisi, ya. Jadi di sini selalu nanti hasilnya genap, ya, si partisinya, supaya bisa lebih optimal dalam menggunakan Simpson Rule, ya. Nah, yang lainnya hampir sama, tetapi di sini konsep dasarnya dia menggunakan bentuk kurva. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, coba perhatikan ya gambar ini, ya. Misalkan ada dua partisi, ya, masing-masing partisi ini ya memiliki H atau delta X yang sama, ya. Dan kemudian di sini kita bisa melihat, ya, kalau dengan bentuk seperti ini, dengan bentuk kurva, ya, karena ini ciri khususnya untuk kurva-kurva yang dia polinom berderajat tinggi, ya. Kenapa ke berderajat tinggi? Karena nanti di sini kita bisa menemukan banyak titik puncak, ya. Titik puncaknya banyak. Nah, kalau misalnya menggunakan tadi, ya, fungsi kuadrat, ya, atau fungsi linier, maka lebih enak menggunakan trapezoida. Tetapi kalau misalnya dia udah mulai polinom berderajat tinggi, ya, misalnya pangkat lebih tinggi gitu, ya, n-nya misalnya 6, 7 atau ratusan, ya, atau puluhan. Nah, lebih enak kita menggunakan trapezoida. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa Simpson rule ini dia mengintegrasi, ya, dari min H sampai H, ya. Maka luas daerahnya itu diperoleh dengan melakukan formulasi seperti ini. H per 3 Y0 ditambah 4 Y1 ditambah Y2, ya. Di mana di sini kita bisa melihat pendekatan menggunakan kurva, ya, kurva kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, jadi tinggal memasukkan rumus ini untuk yang satu partisi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memperoleh banyak partisi, ya? Maka aproksimasi dari eh, fungsi integral dari A sampai B fx dx, ya, kita menggunakan delta x dibagi 3, ya, atau H, ya, dibagi 3 karena H-nya sama. Maka Y0 tambah 4 Y1 tambah Y2, kemudian 4 Y3 nanti ditambah 2 Y4, gitu, ya. Sampai nanti ya, di sini kita punya 2 YN min 2 ditambah 4 YN min 1, ya. Kemudian ditambah YN, ya. Untuk mencari delta X-nya masih sama, B min A dibagi N, ya. Dan mendapatkan X0, nilai X0, nilai X1, ya, X2 ini sama saja dengan metode trapezoida. Tapi yang membedakan rumus Simpson-nya ini, ya. Rumus Simpson ini yang membedakan nantinya. Nah, misalnya di sini kita punya, ya, tadi kan Bapak bilang bahwa yang menggunakan rumus ini biasanya adalah suatu fungsi polinomial berderajat tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini dia berderajat 4, ya, Y sama dengan 5X pangkat 4. Ya. Maka dalam mengaplikasikan, ya, Simpson rule ini, kita bisa melihat misalnya kita akan membuat menjadi N-nya adalah 4 atau 4 partisi. Ya. Dan kita akan mencari dari selang 0, X sama dengan 0, sampai X sama dengan 2. Pertama, dalam menentukannya, ya, kita harus mencari nilai Y0, Y1, Y2, ya, sampai Y4. Ya. Karena di sini kita akan membagi jadi 4 partisi, maka Y-nya sampai Y4. Ya, berdasarkan tabel di sini kita bisa melihat, ya, Y0-nya adalah 0, kemudian Y1-nya adalah 5/16, Y2-nya 5, ya, Y3-nya 405/16, kemudian Y4-nya sama dengan 80. Ya. Berdasarkan, ya, tabel ini tinggal disubstitusi ke fungsinya 5X pangkat 4. Nah,
Di sini kemudian kita mencari delta X, ya, delta X. Peroleh dari ya B min A dibagi N. Nah, kita punya B-nya 2 dikurangi 0 dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah setengah. Oke. Oke, setelah mendapatkan delta X, maka kita masukkan ke rumus Simpson rule. Ya, X sama dengan delta X dibagi 3, kemudian Y0, ditambah 4Y1, ya, kemudian ditambah 2Y2, tambah 4Y3. Nah, tidak sampai 2Y4, tidak, langsung saja ke ujungnya yaitu Y4. Ya. Sekarang nanti di sini diperoleh ya, hasilnya Y0-nya 0, ya, kemudian Y1-nya ya. Y1-nya kita punya 5/16 ya. Kemudian Y2-nya kita punya 5. Kemudian Y3-nya kita punya 405/16, Y4-nya kita punya 80. Ya, diperoleh hasilnya 32 dikali 1/12. Ya. Oke. Kalau misalnya kita melakukan integrasi, berapa sih nilainya? Nah, kita akan coba melihat ya. Kita coba ya, kita punya misalnya di sini tadi apa? Integral 0 sampai 2 atau dari 5x pangkat 4 dx. Maka sama dengan 5 integral x pangkat 4 dx ya. Maka kita punya ya ininya dari 0 sampai 2 ya kan. Berarti kita punya 5/5 x pangkat 4 dari 0 sampai 2. Oke, kita punya x pangkat ini x pangkat 4 ya. X pangkat x pangkat 5 dari 0 sampai 2. Maka kita punya hasilnya adalah 32. Ya, sedangkan kalau berdasarkan metode Simpson rule ada hasilnya adalah 32 dikali 1/12. Maka errornya adalah ya, selisihnya kita punya 1/12. Ya, itu error yang kita peroleh antara hasil integral dengan metode Simpson. Ya. Ya, nanti kita akan coba lihat apa sih generalisasi dari error ini. Nah, untuk errornya dengan menggunakan Simpson rule ya diperoleh errornya itu pasti dia lebih kecil atau sama dengan dari M dikali B min A pangkat 5 dibagi 180 dikali N pangkat 4. Gitu ya. Tadi kita punya errornya adalah 1/12. Yang masih lebih kecil dibandingkan ini. Di mana M-nya itu adalah upper bound atau batas atas dari turunan keempat. Turunan pertamanya kan kita punya 5x pangkat 4. Maka turunan pertamanya kita punya ya berarti 20x pangkat 3 ya. Kemudian turunan keduanya kita punya 60x pangkat 2 ya. Turunan ketiganya kita punya 120x ya. Berarti turunan keempatnya kita punya 120. Maka errornya pasti lebih kecil atau sama dengan dari ini ya. Maka upper boundnya kita punya 120 ya dikali karena ini batasnya dari 0 sampai 2 ya. 2 pangkat 5 kali 180 kemudian dikali N. N-nya pangkat 4 ya. Atau 4 pangkat 4. Ya. Berarti nanti di sini kita punya 120 kali 32 ya, dibagi 180 dikali 256 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan 0,08333 sekian ya. Terus berulang angka tiganya. Sedangkan tadi punya error yang di slide sebelumnya adalah 1/12
Nah, 1/12 itu sama dengan 0,08333 dan sekian. Oke, gitu ya. Cara mencari error ya dari Simpson rule ya. Jadi kita bisa memprediksi dengan menggunakan rumus ini ya. Seperti itu. Nah, di dalam textbook ya, di buku yang Bapak gunakan, di sini ada tabel yang kemudian teman-teman bisa melihat bahwa semakin banyak numerasi atau iterasi ya, atau di sini juga semakin banyak partisi, bisa juga dibilang seperti itu, maka errornya akan semakin membaik ya, atau errornya akan mendekati angka 0. Kita bisa melihat perbandingan antara metode trapezoida dan metode Simpson rule. Ya, tentu teman-teman bisa melihat mana yang lebih baik. Ya. Ketika misalnya kita punya TN, di mana TN-nya ini adalah misalnya suatu fungsi tertentu, ya, kemudian juga ada SN, ya, maka dengan semakin banyak partisinya, ya, errornya akan semakin mengecil. Kita lihat nih, ketika partisinya 10, ya, maka errornya ini, ya, untuk TN yang menggunakan metode trapezoida, ya, dan kemudian SN, Simpson rule, ya, dengan fungsi yang sama yaitu integral ya ini dari 1 sampai 2 1 per x ya. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa error antara dua metode tadi TN atau trapezoida dan Simpson rule, maka error yang lebih kecil adalah menggunakan Simpson rule ya. Ini terlihat ketika misalnya iterasinya 100 ya. Dengan menggunakan trapezoida ya errornya ini. Nah, sedangkan menggunakan Simpson rule errornya ini. Ini hampir mendekati 0. Artinya kalau dalam angka digital atau bilangan digital atau bilangan ilmiah ya, maka ini dianggap errornya tidak ada atau kecil sekali errornya. Sehingga di sini kalau kita menggunakan metode Simpson rule, barangkali dia lebih unggul dibandingkan dengan menggunakan metode trapezoidal. Nah, supaya lebih relief problem atau bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan nyata, nah teman-teman bisa mencoba ya di contoh kasus yang berdasarkan textbook Bapak ini, misalnya ada satu rawa, swimming itu rawa ya, yang kemudian diminta untuk mencari luas luas permukaan dari lawa tersebut ya, luas permukaannya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa misalkan di sini ya panjangnya adalah 20 kaki ya. Nah, masing-masing rawa ini kemudian dibagi menjadi 6 partisi. Tapi ada satu partisi yang sangat kecil sekali yang kemudian di sini ignored atau diabaikan. Ya. Nah, teman-teman bisa berlatih berapa sih luas permukaan dari danau tersebut atau dari rawa tersebut. Ya, coba teman-teman latihan ya, tapi tidak dikumpulkan, hanya latihan saja dengan menggunakan Simpson rule. Ya. Ya. Dengan menggunakan Simpson rule, berapa luas permukaan dari danau tersebut. Ya. Oke, teman-teman nanti bisa melihat berapa ininya apa? Berapa luasnya ya menggunakan Simpson rule. Atau boleh juga nanti teman-teman compare dengan menggunakan trapezoidal rule ya. Sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini nampaknya integrasi numerik ini banyak sekali digunakan dalam dunia topografi ya, atau dunia-dunia geologi, arkeolog ya, bagaimana kemudian dari satu peta misal ada satu peta, kita ingin tahu luas daerah dari peta tersebut. Misal teman-teman menjadi ada apa relasi teman-teman yang berada di aparat desa dan sebagainya, pengen mengetahui luas dari pekarangan sawah ya, atau berapa luas sawah di suatu daerah, maka bisa menggunakan metode ini ya, metode Simpson rule atau metode trapezoida. Tentu bisa lebih memudahkan mencari suatu luas ya dari suatu daerah yang tidak beraturan, yaitu dengan menggunakan integrasi numerik. Nah, sebenarnya ada juga materi perkuliahan tentang integrasi numerik, ini yang lebih khusus lagi. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya kalau nggak salah di teknik elektro ada atau tidak ya, tapi kalau di matematika itu ada ya mata kuliah namanya mata kuliah integrasi numerik
ya yang berguna untuk kemudian mengaplikasikan dengan bantuan komputer, ya, dengan bantuan komputer. Ya. Bukan hanya kemudian dengan cara manual seperti ini, tapi juga dengan bantuan komputer. Nah, itu saja perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin mencari tahu ya, referensi dari apa yang ada di mata kuliah ini, teman-teman bisa mencari textbook ya di Person Education ya, in Publishing Addison Wells ya, yang mana di sini berbicara tentang kalkulus. Mudah-mudahan bermanfaat.